Sesungguhnya jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah mempekerjakannya. Jadi la ba'sa bil ghina limanittaqa wasihatu limanittaqa khairu minal ghina. Jadi sugih kuwi ora apa-apa. Jadi kaya itu ndak apa-apa. Jadi jamaah Masjid Al-Ma'arif mboten sah wedi nggih dadi wong sugih. Enten sing wedi dadi wong sugih. Mas Fajar wedi ra dadi wong sugih. Yang wedi melarat? Sing wedi melarat sinten? Enten? Mang Acung sing wedi melarat. Kabeh nggih. Nah, berarti kabeh kancane setan nggih. Kan asyaitonu yaitu kumul fakro. Setan itu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Jadi sing wedi miskin kancane nembe sadar nggih. Lho sing rawuh niki napa enten sing sugih? Mboten jenengan teng dalem mawi gas melon napa tabungaken? Mboten mawi gas melon napa tabungaken? Nika tulisannya pripun coba? Kan untuk masyarakat miskin. Jadi mboten sak wedi nggih. Jadi mboten sak wedi sugih. Jadi kaya itu ndak apa-apa. Tapi dengan syarat limanit takwa. Harus disertai dengan takwa. Sebab kalau hartanya berlimpah, kaya tetapi tidak beriman, tidak bertakwa, justru hartanya itu membahayakan. Sebab mesti penggunaanipun napa? Nggih sak senenge dhewe. Wasihatu limanitaqa khairu minal ghina. Dan bagi orang-orang yang bertakwa, sehat itu lebih baik dari kaya. Jenengan pilih sugih lara napa melarat sehat? Wong jabung niku nggih. Kon milih siji, pilihane loro gawe pilihan dhewe. Niki ujian mboten lulus nih tengah. A B C D. Iku ora nek kabeh dikei E terus diping niku kan ya kuncine kan ya ora enek nggih. Tapi itulah wong Jawa. Wong Jawa niku kalau disuruh milih mesti napa? Duwe pilihan dhewe. Pilih melarat, pilih sugih, lara-laranen napa melarat tapi sehat. Pilih sugih tur pun pinter waras kabeh niki. Berarti sehat kabeh iki pikirane nggih. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita diberi oleh Allah kesehatan dan kekayaan, minimal kaya hati insyaallah nggih. Salam dan sholawat tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabatnya, keluarganya, tabiin, tabiin dan umatnya yang berpegang teguh dengan sunnahnya. Dan kita berharap kelak pada hari kiamat mendapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Baik, untuk kesempatan ini kita kaji seperti tadi temanya menyempurnakan hidayah. Jadi Bapak Ibu sekalian, hidayah itu ada dua. Jadi hidayah itu ada dua. Yang pertama hidayatul irsyad atau hidayatul bayan. Yang kedua nanti hidayatul taufik. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di dua ayat yang seakan-akan itu kontradiksi. Jadi yang pertama itu di surah Asy-Syura, surah ke-42 ayatnya 52. Jadi di akhir ayat wa innaka latahdi, lamnya pendek ya. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh engkau Muhammad benar-benar memberi hidayah, memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Kemudian yang kedua,
Ini surah Al-Qasas, surah ke-28 ayatnya 56 ya. Innaka, lah ini lamnya panjang ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wallahu a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi, tidak bisa memberikan hidayah, tidak bisa memberikan petunjuk meskipun kepada orang yang paling engkau cintai. Kan sepintas seakan-akan bertentangan. Ayat pertama Allah menyatakan engkau Muhammad benar-benar memberi petunjuk. Yang kedua, engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk. Nah, coba kita buka nih surah An-Nisa ayat 80-an, dibuka nih salah satu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjamin bahwa di dalam Al-Qur'an tidak akan ditemui ayat-ayat yang kontradiksi. Jadi tidak akan, meskipun nanti secara sepintas sepertinya kontradiksi, itu konteksnya sendiri-sendiri. Jadi afala yatadabbarunal Qur'ana walau kana min indi ghairillahi lawajjadu fihi ikhtilafan katsiran. Afala yatadabbarunal Qur'an, apakah kamu tidak mentadabbur Al-Qur'an? Apakah kamu tidak mengkaji Al-Qur'an? Apakah kamu tidak meneliti Al-Qur'an? Lau kana min indi ghairillah, sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, bahkan di situ lamnya pendek, lam penguat ya. Lawajadu, pasti kamu akan mendapatkan fihi, di dalamnya ikhtilafan katsira, pertentangan yang banyak. Jadi ayat ini menjadi jaminan ya, jaminan dari Allah bahwa ayat Al-Qur'an tidak mungkin bertentangan. Nah, ini ada kisah nih, kisah nyata. Jadi di Madura itu pernah ada kiai namanya Bahudin Mudhori. Beliau kiai Muhammadiyah, hafal Quran dan hafal Injil. Jadi dengan enten sing hafal Injil. Deloke derek nate to. Ora wani, yen kula mbon nate. Jadi SMA itu ada punya temen, saya kan pernah baca buku Dialog Ketuhanan Yesus, yaitu ya dialog antara Kiai Haji Bahudin Mudhori dengan pendeta namanya Antonius Widuri. Nah, temen SMA itu enggak tahu nggak Muslim kok di Injil, akhirnya dikasihkan ke saya. Justru saya gunakan untuk ngecek buku itu nih, ternyata betul ya ada kontradiksi itu ya. Jadi beliau pernah berdebat tadi ya, dialog dengan seorang pendeta namanya Antonius Widuri. Itu sekitar 9 malam. Jadi pengen mengetahui yang benar itu betul saya. Jadi dialog. Singkat cerita, Kiai Haji Bahudin Mudhori itu ketika berdialog tidak pernah menggunakan ayat Al-Qur'an. Jadi kalau pendetanya bilang pasal ini, beliau jawab, enggak, itu bertentangan dengan pasal ini dan seterusnya. Akhirnya pendeta itu mengakui bahwa kitab sucinya ada pertentangan. Kalau jenengan pengen pirsa sakniki dolitan gitu ya. Beliau kan dulu mantan non muslim, sekarang masuk Islam, beliau menguasai betul. Akhirnya pendeta itu ingin juga membuktikan bahwa di dalam Al-Qur'an itu juga ada pertentangan. Waktunya pulang belajar. Ini jenenge pendeta ora iso maca Al-Qur'an, sing diwaca terjemahan. Akhirnya dia merasa menemukan ya, ada ayat yang itu dipandang bertentangan. Semangat, maka ketika hari terakhir ya saya disampaikan, Pak Kiai, ternyata di dalam Al-Qur'an pun ada juga pertentangan. Beliau kaget nih. Lah aku hafal Qur'an puluhan tahun ora nemokke, kowe sinau lagi sewengi kok nemokke, hebat betul nih. Coba kamu tunjukkan mana ayat yang bertentangan. Maka pendeta itu mengatakan, di dalam Al-Qur'an, ya dia terjemahan saja. Allah ketika menjelaskan tentang penciptaan manusia itu asalnya berbeda-beda. Inna khalaqnal insana min tin.
Inna khalaqnal insana min turab, min fakhor, min salsal, min hamain. Paling tidak ada 5. Sebenarnya lebih nih, ada 5. Lah pendeta tadi bertanya, mana yang benar? Apakah tin, apakah turab, apakah salsal, apakah hamain, ataukah fakhor? Jenengan sing Islam sejak lahir, sing betul sing ngerti niki. Supaya rasa sinau bener kabeh. Iman kita kan iman praktis. Pokoknya bener kabeh. Nah, alhamdulillah Kiai Haji Bahuddin Mudur ini ilmu pengetahuan umumnya juga mumpuni. Akhirnya beliau sampaikan, oh itu toh yang kamu anggap bertentangan. Itu sebenarnya unsur-unsur kimia yang pernah belajar kimia. Unsur-unsur kimia yang nanti bersenyawa menjadi asam amino atau protein. Ini menjadi materi dasar penyusun makhluk hidup. Manusia, tumbuhan, binatang, itu dari ini dan dibuktikan secara ilmiah. Jadi misalnya hamain itu air H2O, terus nanti apa? Yang fakhor itu rumus kimianya ini dan seterusnya bersenyawa. Akhirnya pendeta ini domblong, Pak. Ngoten toh. Ternyata apa? Al-Qur'an tidak bertentangan. Contoh, ya, sebelum kita masuk ke ayat ini. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika lima yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki. Berarti dalam ayat ini syirik tidak diampuni. Surah Az-Zumar 53, Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Katakanlah, hei hamba-hambaku yang melampaui batas, jadi berbuat dosa, berbuat maksiat, la taqnatu mir rahmatillah, kamu jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah, Allah mengampuni semua dosa. Surah An-Nisa dosa syirik tidak diampuni, surah Az-Zumar semua dosa diampuni, berarti termasuk dosa syirik. Niki sing bener sing pundi? Pun bener kabeh. Karena kita iman dasarnya seperti itu. Maka tidak bertentangan. Yang surah An-Nisa Allah tidak mengampuni dosa syirik itu adalah pelaku dosa syirik sampai mati tidak sempat bertobat, ya sudah tidak diampuni. Sedangkan surah Az-Zumar ayat 53, semua dosa apapun kalau pelakunya bertobat diampuni. Jadi Az-Zumar itu dengan taubat, sedangkan surah An-Nisa itu tanpa tobat. Maka termasuk ayat tadi, wa innaka latahdi ila sirati mustaqim, dan engkau Muhammad benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Itu maknanya adalah hidayatul bayan, hidayatul irsyad. Dan pada dasarnya semua manusia sudah mendapat, yang sudah mendengar dakwahnya Rasulullah SAW, termasuk orang-orang kafir pada saat itu sudah mendapatkan ini yang benar, ini hak, ini batil, ini iman, ini kafir, ini surga, ini neraka, ini tauhid, ini syirik, dan semuanya itu sudah dijelaskan Rasulullah. Berarti sudah tahu. Ini namanya apa? Hidayatul irsyad atau hidayatul bayan. Artinya Rasulullah sebatas sebagai penyampai, menyampaikan. Adapun orang yang sudah mendapatkan penjelasan dari Rasulullah, menerima atau tidak, itu hidayah yang kedua, yaitu apa? Hidayatut taufik. Lah kalau sudah hidayatut taufik, maka tadi wa innaka, tidak pakai wang ya, innaka la tahdi man ahbabta,
engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai sekalipun, termasuk pamannya Rasulullah. Tidak bisa. Meskipun beliau sebagai backingnya Rasulullah, hartanya diberikan untuk mendukung dakwahnya Rasulullah, bahkan nyawanya pun digunakan untuk melindungi Rasulullah, tapi pada akhirnya beliau tidak masuk Islam. Jadi innaka latahdi man ahbabta, kamu tidak bisa memberi petunjuk, memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Maka hidayah yang sempurna itu dua-duanya. Lah kita yang sudah mendapat hidayatul bayan, termasuk hidayatul bayan ngeten Pak. Semua sudah tahu, kan sudah ngaji lama. Baca Quran itu ganjarannya pinten Pak? Sak huruf 10. Mboten lancar dipengkel loro. Pilih lancar napa mboten lancar? Kan oke ora lancar wong dipengkel loro. Jadi alif lam mim. Beliau mengatakan la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun wa mimun harfun. Alif lam mim itu tidak dihitung satu huruf, 3 huruf. Alif lam mim. Berarti maca alif lam mim pun ganjaran pinten Pak? 30. Cek ngejo alif apa ya iki? Oh lam apa ya iki? Oh mim. Malah dipengkel loro Pak. Berarti pinten? Wida. Pilih pundi? Ya pilih lancar, pilih lancar. Maos Al-Qur'an itu akan diberikan ketenangan. As-sakinatu nazalat bil Qur'an. Baca Quran hatinya akan diberi cahaya. Nawir qulubakum bil Quran. Dan seterusnya. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran karena Al-Qur'an nanti akan memberikan syafaat. Ini hidayatul irsad, hidayatul bayan. Sing bendinten maos Quran niku pinten? Lah itulah yang mendapat napa? Hidayatul taufik. Misalnya pun nggih, jenengan bangun malam. Saya yakin nggih, tidak ada orang kok tidur kecuali minum obat nggih. Minum obat nganti subuh mesti ngelilir. Mbok jam 1, napa jam 2, napa jam 3 ngelilir. Ngelilir keras napa Bapak Ibu? Pipis nggih. Terus ten wingking. Bar pipis. Nah, maka disinilah yang bedakan. Nggih, yang bedakan setelah pipis misalnya nggih, kok ada bis lah ini hidayah taufik itu yang menggerakkan pikiran, hati, amal untuk melakukan amal soleh. Kayak ada ya bisikan sholat tahajud, tahu-tahu nyut, lalu jenengan ambil air wudu, sholat tahajud, itu hidayatul taufik. Tapi bisikannya di dalam hati le, boten suara. Yang suara malah kasih do sholat. Baru pipis, terus misalnya buat mau sholat atau tahajud, malah golek wong sendiri malah kasih do sholat. Maka inilah yang diminta oleh siapa? Nabi Sulaiman. Coba kita buka nggih surah An-Naml. An-Naml itu semut nggih. Semut. Ayatnya nanti 18 19 nggih. Hatta ida atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayuhan namlut khulu masakinakum la yahtimanakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yasurun. Fatabasama dhahiqa min qaliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Jadi Bapak Ibu nate nggih. Padang tiyang niku kalau nderek ngaji niku tekoke malah aneh-aneh nggih. Tekok niku mboten materi, ini tekok malah aneh-aneh. Jadi pernah ada ustaz setelah menyampaikan kisahnya Nabi Sulaiman, niku ada peserta pengajian niku tanya. Ngetes ustaz Pak, jadi napa? Semut yang dialog kalih Nabi Sulaiman niku semut wedok napa lanang?
Niki pertanyaan kurang nopo niki? Ya kurang mutu, ya kurang gawean barang. Tapi memang ini pertanyaan jadi gampang kalau paham bahasa Arab. Maka kalau paham ya yang dialog itu semut perempuan. Nah buktinya apa? Jadi ngeten Bapak Ibu sekalian, kalau pernah belajar bahasa Arab, kalau laki-laki itu kan kola, kalau perempuan itu ditambah tak, kolak, ada taknya. Maka di situ kan wakolak namlatun, berarti semutnya wedok napa lanang? Wah pinter, pun langsung diulang itu langsung masuk, gitu, langsung masuk. Jadi wakolak namlatun hatta idan. Sampai ketika Nabi Sulaiman dan tentaranya itu sampai di lembah semut, Ratu Semut memerintahkan rakyatnya untuk masuk ke bunker. Seperti saat ini, bukan mlebu bunker. Nah, ini wajib dilewati sinten? Nabi Sulaiman dan tentaranya, Ratu Semut, ayo masuk ke bunker semua, ke rumah. Maka Nabi Sulaiman komando kali pasukannya, pasukan berhenti. Ini ada semut mau masuk ke rumah, diberi kesempatan dulu, bahkan pindah rute. Gen boten kepindah. Maka setelah mendengar ucapan itu, beliau tersenyum. Kemudian berdoa, Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardoh. Ya Allah, semoga Engkau senantiasa ilhamkan. Nah ini hidayatut taufiknya. Untuk apa? Senantiasa bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan Engkau beri ilham, hidayatut taufik untuk beramal soleh. Salat jamaah niku laki-laki ganjaranipun pinten Pak? 17. Sing boten rawuh niku ngertos boten ilmu ngeten iki? Ngertos nih. Lah pas adzan Allahu Akbar, sing tindak teng masjid pinten? Pirang persen? Itulah yang mendapat hidayatut taufik. Infak niku ganjarane. Misalnya ngaji ngeten iki lah. Taklim seperti ini termasuk misalnya nggih, dia di jalan Allah dari rumah sampai nanti kembali. Dia didoakan oleh ikan di lautan dan semut. Jadi jenengan teng mriki dinungake semut, Pak. Padahal jumlah semut pinten coba? Jenengan buka isor karpet enten semute ngoten iki. Berapa coba semutnya? Semut sak donya niku jumlahe pinten? Mesti jenengan ya kurang gawean men. Kan mau kok ngurusi semut nggih. Jadi semut itu dihitung oleh ahli jumlahnya 40 kuadriliun. Nule pira pokoke wis triliun-triliun ngoten nggih. Banyak sekali. Artinya apa? Semut ndongane. Neng sinten ketika ada kajian datang hadir, itulah yang mendapat hidayatut taufik. Maka Nabi Sulaiman tadi tapi ada satu doa juga. Nabi Sulaiman itu juga pernah berdoa, Pak. Dan ini sering doanya Nabi Sulaiman ini ditulis di belakang kaca mobil, sing mobilnya larang-larang, Pak. Yang mobil Pajero mboten ditempeli. Panas jaba jero nggih. Yang sing Pajero Pajero Sport nggih, Fortuner, Alphard nggih, pandher niku ditulisi hada min fadli Rabbi. Artinya napa niku? Ini karunia Allah. Niku mboten penting. Dados sing penting itu doa setelahnya. Lah mbok tulisi Arab gede hada min fadli Rabbi ning dalan nyun ngapunten nggih biayaan, arogan, lampu ora diterjang. Niku padha mawon nggih. Kan beliau berdoa nggih. Jadi ngeten. Nabi Sulaiman ya ini ya sisi bahasariah beliau nggih. Setelah diberitahu burung hudhud, ada wanita cantik, ratu, tapi nyembah matahari. Akhirnya setelah diberi itu ya pengen anti Islam dirabi, Pak, dirabi. Lah jin niku nggih rada anyel, Pak, pasukan ini. Wis napa raja ngerti wong ayu pengen dirabi. Akhirnya jin itu buat isu. Bilqis itu cantik tetapi kakinya seperti kaki kuda. Kebak napa, Pak? Wulu. Akhirnya tenan apa ora? Yen saiki rasa direkayasa saiki nganggone napa?
serasa dianus langsung kelihatan. Lah saat itu enggak. Piye carane? Akhirnya dibuat kolam, Pak. Kolam terus dikasih kaca. Jadi teknologi zaman Nabi sinten Sulaiman pun tinggi nggih. Kolam dikasih ikan, terus dhuwure dikai jembatan kaca. Jadi jembatan kaca teng Kemuning. Kemuning kan Mas. Terus teng pundi teng Cina niku kalah dhisik kalih sinten? Nabi Sulaiman nggih. Maka sebelum Ratu Bilqis itu datang, kan awalnya ngeten, Pak. Ratu Bilqis itu kan nggih kemayu wong raja, ratu nggih sugih. Datang ke tempatnya Nabi Sulaiman, nggawa emas, adai apik lah ngoten nggih. Lah ketika sampai di kerajaannya Nabi Sulaiman, karena dapat informasi itu, akhirnya napa? Kandang jarane dibikin dari napa? Emas. Napa nggih? Paving niku saking emas. Lah maka ketika sampai lah kowe nggawa emas mung sak uplik diadahke dikemas, lah nggonku mung napa? Emase tak nggo gawe napa? Kandang jaran. Mung trima dienggo napa? Paving. Akhirnya kalah saset lah kata bahasa sakniki. Maka beliau meminta kepada pembesarnya untuk memindah singgasananya. Maka qala ifritu minal jini anika ana atika bi qabla an takuma mim maqami. Saya akan datangkan singgasananya sebelum engkau berdiri dari tempat duduk. Jik kesuwen. Wa qala alladzi indahu ilmu minal kitab. Justru manusia biasa nggih. Saya akan datangkan singgasananya sebelum engkau napa? Kedep. Jadi beliau tek langsung. Lah, maka ketika singgasana itu di depan beliau berdoa, Pak. Hadza min fadli rabbi. Yang terpenting berikutnya, liyab luwani an askur au akfur. Ini karunia Allah untuk mengujiku, syukur atau kufur. Mboten dipedhot hadza min fadli rabbi ning napa ra syukur itu ndak. Maka ketika Ratu Bilqis datang, teko iki singgasanamu. Ketoke ya mlebu. Lah karena dikira air. Napa Pak? Basa Cinane napa? Cincing, lah ketok jebule raneh, wulune kurang ajar, jine kurang ajar nggih, gawe isu nggih. Yaitu sedikit. Jadi napa? Beliau berdoa, Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardo. Maka hidayatut taufik ini adalah bukti Allah mencintai seorang hamba, bukti hamba diberi kebaikan. Maka kita bacakan satu hadis. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza aradallahu bi'atin khairan istakmalahu faqila kaifa yastakmiluhu ya Rasulullah qala yuwaffiquhu li amalin sholihin qabla al-maut." Sesungguhnya jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, istakmalahu, maka Allah mempekerjakannya. Jadi kalau Allah ingin memberikan kebaikan kepada seorang hamba, dijadikan hamba ini kenapa Pak? Karyawan, pekerjanya Allah. Maka para sahabat bertanya, "Faqila kaifa yastakmiluhu ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, bagaimana Allah mempekerjakan seorang hamba? Maka Rasulullah menjawab, yuwaffiquhu li amalin sholihin qoblal mauti. Allah memberikan taufik kepadanya untuk selalu beramal soleh sebelum mati. Jadi berkaitan dengan amal kan ada dua, syarat sahnya amal. Lah yang kadang dilupakan syarat terwujudnya amal. Syarat sahnya amal masih ingat ya? 1, ikhlas. 2, mutabaatur Rasul. Misalnya dibahas ya, syarat sahnya amal ikhlas. 2, mengikuti Rasul. Ning ra ngamal soleh, niku kan ya perkara to. Mung syarat sah amal, syarat diterimanya amal. Ning ora ngamal. Jadi syarat sahnya 2. Maka ada sampai ulama mengatakan begini ya. Innamal amal ya wa in kana khalisan walam yakun suwaban lam yuqbal. Wa in kana suwaban walam yakun khalisan lam yuqbal hatta khalisan wa suwaban.
Wal ikhlasu makana lillah wa shawabu makana ala sunnati Rasulullah. Amal itu diterima jika amal dikerjakan dengan benar. Contoh benar. Ngombe niku tangan kanan apa kiri? Oh kanan nggih. Nah niki kanan. Kula praktekke nggih. Berarti niki hidayatut taufik. Tangan wis kan nggih. Pun. Bismillah. Niki berarti sebelum minum baca bismillah. Bar minum ngucap alhamdulillah. Ini hidayatut taufik. Dadi bener. Ning ra ikhlas, manu mau dipamerke, mau diiming-imingke, pamer lah. Nah niku kan dadi napa? Tidak mengikuti sunnahnya Rasul. Harus ikhlas, dikerjakan dengan ikhlas, tapi nggak benar. Contoh ngeten, maaf nggih. Kalau kita dielekke niku kan sing penting ngeten, Pak. Sing penting ikhlas toh. Nah, misalnya ngeten. Sing penting apik, sing penting ikhlas. Sing penting apik ikhlas. Misalnya pengen membahagiakan keluarga niku saya mboten, Pak. Saya ning carane melu judol niku saya mboten. Niate bener, ning carane salah. Maka dua-duanya, amal itu harus benar, harus sesuai napa? Ikhlas untuk Allah, nderek Rasulullah. Ini syarat sahnya amal. Lah syarat terwujudnya amal niku napa? Adanya kuwatul iradah, kemauan yang kuat. Inilah hidayatut taufik. Maka maaf, nyuwun ngapunten nggih. Sama-sama ngaji ngenten iki, derajat di sisi Allah benten mboten. Ilmune kan padha nggih. Maca Quran ganjarane 10, salat jamaah 17, salat tahajud diangkat derajate. Ilmune padha. Ning sapa sing maca Quran, sapa sing salat tahajud, sapa sing salat jamaah, beda. Maka jadi hidayatut taufik itu ditentukan. Jadi maaf, misalnya HP niku ben kenceng niku ben langsung responi cepet niku syaratnya napa? Sinyale apik ngoten nggih. Sinyale apik. Yen sakniki tak ora perlu sinyal. Dhisik niku udah dadi ocak-ocak ngeten nggih. Nate mboten. Sinyal angel dadak menek teng. Sakniki kan pun 5G nggih. Udah mulai belum? Nah, itu kan lebih cepat. Lah, yang menentukan itu kebersihan hati. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, Innamal mu'minuna idza atnabadan ban nuktatun saudaun fi qalbi. Sesungguhnya seorang mukmin jika melakukan satu perbuatan dosa niku macam-macam, bisa lewat mata, lewat napa? Telinga, lewat mulut, lewat hidung, lewat makanan, lewat kaki. Nah, semuanya bisa nggih. Jadi ketika seorang mukmin melakukan satu perbuatan dosa, nuktatun saudaun fi qalbi, maka di dalam hatinya itu akan ada nuktah, masuk bahasa Indonesia. Napa, Pak? Nuktah. Titik. Saudaun, hitam. Jadi ketika seorang mukmin melakukan perbuatan dosa, di hatinya titik hitam. Fa in taba wastanaba, jika dia bertobat dan meninggalkan dosa itu, sukila qalbu, hatinya kembali putih. Fa in zada, jika dia menambah dosa, tidak sempat tobat, zadat, maka titik-titik hitam itu memenuhi apa? Hatinya. Fatil karon, itulah yang disebut Allah ron. Maka Rasulullah SAW membaca surah Al-Mutaffifin, kalla balrona ala kulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak, justru apa yang mereka lakukan menutup hatinya. Jadi kuncinya apa? Agar kita mendapatkan hidayah taufik, hatinya ya ninggalke maksiat, Pak. Maka maaf, pernah nggih ada yang nggak bisa, ulama niku nggak bisa sholat malam setengah sasi. Yang jenengan ra sholat malam pinten sasi coba? Dok guyu berarti
Beliau pun niat Pak, itu sudah diprogram aku engko tangi. Ya di alarm bareng Pak, di alarm jam 3. Muni, mung dina apa Pak? Pateni. Iki karepe piye kon tangi tengah 3 nggih. Pun niat Pak, sampai setengah tahun akhirnya dipikir-pikir. Ya apa kok enggak bisa sholat tahajud. Ternyata sepele Pak. Kalau di kita dianggap enggak apa-apa nggih. Mung pernah dieling-eling nggih. Ngopek jambu tanggane ora nembung. Yen teng mriki lho kan maaf ya. Lahirnya Imam Syafi'i itu kan terkenal kan nggih. Jadi bapak mandi di sungai nggih. Bar mandi di sungai napa? Lapar enten apel keli wis langsung wis dimaem didahar lah. Badar kelingan iki apele sapa? Lho enten mriki apel teng kali diurus mboten Pak? Wong apel neng kebone disaut nggih. Niki teng kali nggih. Akhire beliau napa? Menyusuri sungai. Milik siapa ini? Ketemu wito iki sing duwe. Akhire assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enek apa? Ngapunten Pak. Kula pun kebacut maem apel mboten nembung. Kula nyuwun diikhlaske. Lah sing pemilik napa? Apel ngerti wae pemuda soleh iki. Akhire tak ikhlaske ning kowe syarate nikah karo anakku. Ning ngerti ya anakku wuta bisu tuli lumpuh Pak. Wis. Niki yen jenengan ditawani ngoten purun mboten? Nyuwun ngapunten nggih. Wuta budhek ora iso ngomong lumpuh. Lalu dipek apane ngoten nggih yen sakniki nggih. Tapi karena beliau ya sudah karena demi napa Pak? Halalnya. Napa apel niki ya saya siap. Ya sudah ayo pulang. Dinikahke Pak. Loh, anakku ning jero. Kan kalau dulu nek sing nikahke wong tuane. Sebenarnya yang nikahkan orang tua. Naib niku mung nyatet nggih. Maka ketuk pintu. Assalamualaikum. Dijawab Pak. Waalaikumsalam. Loh, jare bisu. Malah buka lawang. Loh, kok iso buka lawang? Lho malah marani, lho kok iso mlaku? Ternyata itu napa? Kias nggih. Jadi dipingit. Jadi napa? Putrane dipingit teng jero kamar nggih. Dadi mboten tau nyawang sing barang dosa, mboten ngrungokke sing dosa, pokoke napa? Dijaga betul. Sakniki saged mboten, Pak? Wis guyu-guyan ngono wis. Ana nang omah ya ngrungokke nggih. Akhire napa? Ternyata niku kias. Contoh misal nggih. Lahirnya nggih Ibnu Mubarak. Lah Mubarak niku nang bapakne nggih. Itu jadi wong melarat, Pak. Wong melarat dadi napa tukang jaga apel kebun apel nggih. Bertahun-tahun. Satu saat majikane sidang mendadak nggih niliki. Mubarak tulung dipetikke apel sing legi. Dipetikke pertama pecut. Dikira napa, Pak? Gawek-gaweke. Petikke sing legi sampai 3 kali kecut terus. Akhirnya nesu nggih juragane. Kowe ora mudeng to seprono-seprene kon jaga napa? Kebon apel mung bedake apel legi karo kecut kowe kok ora iso. Ngapunten Pak Bos ngene juragan. Selama kula jaga kebon iki kula dereng nate ngrasake apel kebon mriki. Niku bertahun-tahun, Pak. Cobi jenengan kan jaga kebun timun ngoten malah dadi napa? Ora trimo kancil, nggawa layah, nggawa gula, nggawa sambel kancane dijak nggih. Kon jaga kebon melon wis ben dina ngicipi. Ini ndak nggih akhirnya. Nah, ini orang soleh ini. Lah dulu Bapak Ibu, niku yen arep nikahke anake niku napa ukurane soleh. Sakniki ukurane soleh napa rodo sakniki. Misale ibu-ibu nggih gadah putri dilamar anak lulusan pondok nggih, rung pati ya gaweane rung pati cetha ngoten nggih. Diparinge mboten, Bu? Terus dilamar wis ora ngaji ning tumpakane Fortuner. Dikekne mboten, Bu? Wis nduk, wis ndang cepet. Yen sing lulusan pondok kajenge istikharah riyin ngoten nggih. Niku padune arep napa, Pak? Nolak alus nggih. Tumpakne Pajero langsung
Wis ditampa nduk, jebule Pajero napa? Colongan, yen mboten colongan nggih napa? Penggelapan dan sebagainya. Maka tadi nggih, akhirnya napa? Sudah dinikahkan dengan putrinya. Nggih, wong melarat dipek juragan anak tunggal, Pak. Pun nglumpuk. Tapi beliau jadi ulama, akhirnya kan jadi ulama yang kaya, dermawan, mujahid. Niku pun pol-polan nggih. Jadi dermawannya beliau nggih. Ketika ada orang mau haji, niku kan titip beliau. Terus dihajikan nggih, mengko mulih sangune dibalekke. Berarti napa, Pak? Dibiayai. Nah, inilah karena napa? Menjaga hati. Lahirnya Umar bin Abdul Aziz itu juga gitu nggih. Khalifah, Pak. Ini khalifah, mboten cuma presiden. Khalifah mung dietokke mantune niku anake bakul susu. Jadi khalifah sinten nggih? Umar kan senengane napa nggih? Nggih, keliling ngono. Satu saat itu ada rumah nggih, tese malam lah, tese ada suara. Ternyata napa? Ibunya janda dengan anaknya nggih. Nduk, susune campuran banyu. Berarti ngedol banyu rega susu. Nggih ngoten niku mboten, Pak. Akhirnya anaknya mboten wantun, Bu. Alah Umar ra ngerti, Umar ning kono. Nah, beliau kan ngono. Umar, iya Bu, Umar mboten pirsa. Ainallah ning Allah teng pun ndi. Wah, kei tondo, sret dicentang. Akhirnya pulang, putranya napa? Dinikahkan dengan anaknya bakul susu. Padahal napa, Pak? Khalifah. Ya wes niku cerita masa lalu. Tapi napa? Kunci sempurnanya hidayah itu setelah mendapatkan hidayah itu napa? Hidayatul irsyad, ilmu, maka dibutuhkan hidayatul taufik. Maka untuk mendapatkan hidayatul taufik, syaratnya napa? Atine kudu resik. Maka Rasulullah saja sehari semalam tidak kurang istighfar ping pinten? 100. Jenengan ping pinten 100, Pak? Bar salat 3, berarti ping 5, mung 15. Padahal dosane kathah pundi? Kathah jenengan sakpole ngoten ya wong Sragen nggih. Maka perbanyak istighfar, bertobat, memperbaiki napa kondisi hati kita. Insyaallah Allah akan memberikan apa? Hidayatul taufik. Dan tadi hidayat taufik itu bukti Allah memberikan kebaikan. Sebab jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah mempekerjakannya. Bagaimana mempekerjakannya? Yuwafiquhu, Allah memberikan taufik untuk selalu beramal soleh sampai dia mati. Semoga kita termasuk yang diberikan hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Allahumma amin. Aku lu kali hada fastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.